Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bintang Jagoan Neon. Kali ini kita mau sharing mom guys. Ini perdana saya dan Mbak Farah ya. Akun Instagramnya bisa dicek ya, Faradila Ayu. Nah, kita mau sharing tentang dunia parenting dan anak guys. Semoga ini menjadi manfaat untuk kita bersama. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Kemudian ikutin terus perjalanan sharing mom kami. Dan untuk kali ini kita akan sharing tentang literasi pada anak. Berangkat dari keresahan kami ketika ada orang yang bertanya anak atau menyatakan itu, anak masih kecil kok sudah dibelikan buku, apa sudah bisa baca? Berangkat dari situ kita punya inspirasi ya, yeah. Inspirasi bahwa tidak melulu kita itu membelikan buku harus nunggu anak bisa baca. Betul. Soalnya mungkin dari buku itu kita bisa menstimulasi si anak gitu. Bisa disesuaikan dari usia berapa gitu, bukunya seperti apa. Nah sebelumnya kalau menurut Eci, aku manggilnya Eci ya. Oh, FYI. Saya dipanggil Eci sejak zaman kuliah, iya, guys. For your information, dia teman kuliah. Jadi kita terus ketemu di komunitas lagi, komunitas mama, terus senang dengan dunia parenting dan literasi keluarga, literasi anak. Jadi deh kita sama-sama punya keresahan gitu, kita saling sharing. Oke guys, mengenalkan buku pada anak itu tidak berarti memaksa anak untuk membaca ya, karena kita juga butuh proses itu untuk anak mencintai buku itu. Nggak ujug-ujug anak bisa suka buku. Mengenalkan buku itu bukan anaknya disuruh baca, enggak. Kita yang menjadi contoh, kita menjadi tauladan. Maksudnya dimulai dari diri kita sendiri. Mbak, baca buku apa gitu, terus baca koran misalnya, baca majalah, itu juga termasuk baca kan, baca buku, baca literatur kayak gitu. Terus kalau misalnya anak-anak itu melihat, oh ibu baca nih, oh ayah baca nih, jadi kan otomatis dia dengan sendirinya juga tergerak untuk cinta sama buku, suka sama baca gitu. Dan kalau misalnya anaknya umur berapa sih, anaknya masih kecil, masih biasanya baru merangkak gitu misalnya, ya nggak apa-apa dia pegang-pegang buku dulu. Kita nggak maksa, bukan maksa ayo adek baca. Jelas ya guys ya, mengenalkan buku pada anak itu tidak dengan memaksanya, tapi kita bisa mencontohkannya. Kemudian kalau anaknya masih kecil kan memang belum bisa membaca, jelas itu belum bisa membaca. Orang mengenal huruf aja masih proses ya, apalagi membaca gimana caranya. Kan anak bisa baca itu kalau nggak salah TK aja, belum TK kecil misalnya, itu juga belum wajib baca sebenarnya, belum wajib bisa baca. Tapi kalau misalnya anaknya mampu, boleh tuh dikenalin, daripada nanti kan kelamaan kan. Kalau misalnya mau TKB ke SD kan biasanya di tes baca juga mau masuk SD. Nah itu otomatis kan umur setahun yang mana mungkin kalau udah bisa baca. Pasti ini ngenalin ke bukunya itu bukan nyuruh anaknya membaca gitu. Selain mencontohkan juga kita sebagai ayah dan ibu bisa membacakannya. Jadi ya memang benar anak belum bisa baca, itulah kenapa peran kita sebagai orang tua mengenalkan buku itu dengan membacakannya, terus dengan menceritakan apa itu isi buku itu kayak gitu guys. Nah untuk objek membaca sendiri itu sebenarnya tidak hanya buku ya, tidak hanya buku tertulis atau teks seperti ini saja, masih banyak objek membaca lainnya ya. Misalkan dalam Al-Quran ya, memang sepertiga Al-Quran adalah isinya kisah-kisah ya. Cuman kan kadang kita cari simpelnya, kita bisa ngambil dari buku-buku. Misalkan ini tentang kisah Nabi yang mendapatkan ulul azmi, itu semua ada di Al-Quran. Tapi kan di zaman sekarang itu udah ada dituangkan dalam buku-buku yang lebih modern ya Mbak Faya, lebih modern, kemudian bisa disesuaikan dengan kebutuhan anak kita. Nah, selain itu, objek membaca juga kita bisa dari kejadian alam, kemudian sesuatu yang ada di sekitar kita itu memang merupakan objek membaca. Itu sudah menjadi hukum alam. Akan tetapi, dalam hal ini yang kita tegaskan, yang kita fokuskan,
membaca atau membaca ini tujuannya untuk membiasakan anak berliterasi sejak dini. Supaya apa? Supaya tumbuh minat bacanya kelak saat dewasa. Iya, bukan berarti biar anaknya pinter, enggak itu nanti ada waktunya itu ya kan. Pinter itu ada waktunya. Cuman kita kan membiasakan aja gitu loh, membiasakan. Toh nanti kalau misalnya anaknya itu enggak seneng banget baca, setidaknya tuh tetap ada sentuhan, oh ya adalah, maksudnya tetap baca gitu loh, anaknya tuh tetap sudah mengenal buku atau sudah terbiasa buku. dengan buku. Oh ini buku, terbiasa sama buku. Nah terus apa ya, soal tadi loh menyinggung kisah-kisah dalam Al-Quran itu, ya memang benar sih kalau misalnya di dalam Al-Quran itu kan sudah banyak kisah-kisah Nabi, kisah-kisah Rasul dan sebagainya, dan seperti kata Mbak Eci tadi sudah tertuang di beberapa buku literatur anak kayak gitu, kayak buku-buku kayak gini. Nah kadang tuh orang kan juga ini ya, lihat siapa sih penulisnya, siapa sih ininya, penerbitnya. Nah itu juga sebenarnya penting juga ngelihat penerbitnya itu apa, terus dari mana biasanya. Jadi untuk literatur mungkin selektif orang tuanya aja ya, mau milih siapa penulisnya, siapa penerbitnya, itu tergantung pilihan orang tuanya, seperti itu. Ini yang nulis siapa, penulisnya siapa. Sebenarnya kalau misalnya mau diteliti atau mau tahu penulisnya siapa, boleh aja. Maksudnya itu juga haknya orang tua buat ngejagain gitu loh, literatur yang mau ini anaknya gitu. Konsumsi anak seperti apa. Mengenalkan buku pada anak tidak dengan memaksa ya guys. Salah satu caranya dengan storytelling ya, atau read aloud. Nah itu orang tua dituntut berperan aktif ya Mbak ya. Soalnya ya anak itu bisa kenal buku, bisa mulai menyukai buku dari apa yang dia lihat ibunya membacakan bukunya gitu, membacakan buku untuk anaknya. Wah kok menarik, anak pasti akan tertarik juga. Oh ternyata membaca asik juga ya. Terus dengan read aloud atau storytelling juga membuat anak itu berinteraksi, menumbuhkan pengetahuan baru dari penguasaan bahasa, ya, kosakata juga, komunikasi 2 arah, 3 arah dan sebagainya gitu. Jadi membacakan buku itu nggak hanya untuk membacakan, tapi masih banyak sekali manfaat yang akan didapat ya, dari sisi linguistik, kemudian mengenalkan peran. Di buku kan suka ada cerita-cerita tentang peran ayah atau peran ibu, peran sebagai anak seperti atau apa, profesi-profesi. Iya, profesi-profesi. Nah dari situ, dari hal-hal seperti itu, tujuan kami membacakan buku, tujuan kami mengenalkan buku adalah untuk menumbuhkan minat anak, minat pada membaca, terus kemudian anak berliterasi sejak dini ya, supaya terbiasa, supaya nanti dewasa tidak termakan hoax. Dan karena sudah terbiasa membaca guys, seperti yang sudah saya bilang di awal ya, proses belajar anak membaca itu nggak ujuk-ujuk ya Mbak Faya, nggak ujuk-ujuk tiba-tiba bisa baca teks banyak, enggak, semua itu butuh proses. Nah untuk prosesnya itu sendiri itu berawal dari mendengarkan. Dari bayi, dari habis lahir, mereka sudah mulai mendengar suara ibu, suara ayah, suara dokternya gitu. Itu sudah mulai proses belajar itu. Proses persiapan belajar membaca juga ya. Kemudian karena terbiasa mendengarkan, anak itu terbiasa, dari terbiasa ini tuh ada minat untuk menirukan. Karena pertama itu mendengarkan, kemudian menirukan. Dari proses menirukan anak ini terjadi proses memahami. Jadi anak itu ketika mendengarkan memahami, oh iya ibu bilang begini, ibu bilang hai, ibu bilang halo. Oh, kemarin kita baca ini loh, coba apa ini ya, bisa kan kita ulang dari bacaan kemarin. Oh iya, jadi dia dengar dari bacaan yang kita bacain gitu loh, kata-katanya itu dari situ, dari literatur yang dibacakan. Nah setelah terbiasa anak mendengar itu timbul minat untuk menirukan ini, mengucapkan, kaitannya juga dengan penambahan kosakata, kemudian kemampuan anak berbicara. Itu berawal dari kita membacakan guys.
Kemudian setelah menirukan, proses selanjutnya itu yang akan terjadi adalah anak membaca teks. Ini memang prosesnya nggak di usia 1, 2, 3 tahun, itu akan di usia mulai 4-5 tahun ya mungkin ya, sedikit-sedikit ya, 3 tahun ke atas. Itu anak mulai membaca dari 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf sampai 1 kata, kemudian disambung menjadi 1 kalimat sampai akhirnya dia bisa baca sampai 1 paragraf. Itu memang butuh proses sejak bayi, nggak ujuk-ujuk usia 3 tahun langsung disuruh diajarkan membaca. Anak bisa, itu tidak bisa seperti itu guys. Betul. Nah setelah itu kan dari ketika anak sudah mulai bisa membaca, terjadi proses memahami. Anak memahami isi bacaan. Memahami isi bacaan itu terjadi saat dia udah mulai agak besar guys. Jadi waktu kecil yang hanya dia tahu itu ya dia membaca bunyi huruf itu seperti apa, kemudian kata-kata menjadi sebuah bacaan. Biasanya kalau umur 1-2 tahun itu tuh dia lebih baca buku itu lebih ke lihat gambarnya, menyebutkan gambarnya, cuma baru sebatas itu kan. Kalau dia sendiri loh maksudnya. Iya, jadi proses belajar anak juga kan nggak langsung textbook yang seperti ini guys. Skripsi. Ini textbook yang banyak full tulisan kayak gini. Tapi mulai dari buku yang hanya isinya gambar-gambar saja. Jadi anak itu belajar dari melihat, kemudian bertanya, penasaran apa sih yang ada di buku itu. Kalau seandainya sejak kecil tidak diperkenalkan buku-buku yang menarik seperti ini, bagaimana bisa anak minat untuk membaca buku? Nah itulah kenapa di sini kami berangkat dari pengalaman dan hasil belajar kami selama di Jogja itu mempunyai keinginan membiasakan anak dengan buku atau berliterasi sejak dini. Seperti itu guys. Jadi itu tidak cuman anaknya atau kita pun belajar buat membiasakan dengan buku-buku itu, dengan literasi baca literatur mulai dari yang ringan-ringan gitu misalnya. Kalau misalnya kita itu emang nggak hobi baca, nggak hobi baca terus disuguhin langsung buku teks tulisan semua, mana mau belajar, mana mau baca. Mulai dimulainya itu nggak harus langsung misalnya novel tebel atau apa, komik misalnya mau baca boleh, majalah, koran itu bisa. Yang banyak gambar-gambar dulu ya. Kita baca ini juga seneng kok. Jadi itu nggak hanya anak-anak guys yang senang baca ini. Soalnya teksnya sedikit, banyak ilustrasinya, kemudian kalimat-kalimatnya pendek, sederhana, dan itu mudah diserap. Kalau seandainya kita membiasakan baca ini pada anak, otomatis anak itu akan juga suka pada buku yang bertema. Betul. Dan sebenarnya kalau misalnya ada orang tua yang sewu nggak bisa selalu membelikan buku gitu, mungkin nggak cuma buku-buku yang kayak gini, mungkin kita bisa cari di internet atau apa, itu ada loh. Oh iya, yang ada salah satu aplikasi yang mendukung namanya apa? Kegiatan read aloud, dan kita tuh bisa print ya, kasih saran gitu. Printnya nggak perlu full kan kalau full color gitu, full color kan makan biaya lagi gitu kan. Bisa satu halaman jadi satu kertas ini jadi 2 halaman, itu juga bisa. Kalau misalnya emang ada kendala untuk pengadaan buku. Selain itu fasilitas umum guys, bisa memanfaatkan fasilitas umum seperti perpustakaan. Itu juga menyediakan banyak buku bacaan guys, dan biasanya perpustakaan umum itu ada ruang khusus anak ya Mbak Faya. Ada ruang khusus anak. Jadi kita aja sebagai orang tua mungkin secara aktif mencari informasi di mana perpustakaan yang menyediakan literasi untuk anak. Seperti itu guys. Atau misalnya dibacain lewat gadget sebenarnya bisa ya. Iya. Mungkin terbatasnya itu kan kalau misalnya anak di bawah 2 tahun. Nah, di bawah 2 tahun kan masih no screen time. Masih no screen time ya. Jadi kalau bisa enggak dengan HP gitu loh. Kalau bisa. Cuman kalau misalnya kepepet ya udah gimana caranya anaknya nggak terlalu fokus ke HP aja mungkin. Jadi media baca itu nggak hanya buku secara full text printed seperti ini, ada juga bisa juga memanfaatkan gadget. Kita bisa download aplikasi-aplikasi yang menyediakan bahan-bahan bacaan yang menarik untuk anak. Itu banyak guys. Kemudian hal penting yang
yang perlu kita tekankan di sini, proses mengenalkan buku pada anak itu tidak langsung pada full text ya guys, supaya anaknya itu suka. Itu berawal dari kita mengenalkan buku di usia 0 sampai 3 bulan ya kalau nggak salah, itu buku kontras warna hitam putih. Itu anak hanya dengan melihat buku seperti itu aja sudah diajarkan dengan membaca seperti itu tuh. Karena lihat gambarnya. Lihat gambarnya, kembali ke objek membaca kita di awal. Objek membaca itu tidak hanya teks tulisan atau buku, tetapi juga apa yang ada di sekitar kita. Nah, kemudian seiring berjalan usia 3 bulan mulai masuk, kita bisa kenalkan anak dengan buku bantal, buku kain. Tujuannya apa? Tujuannya untuk supaya apa? Supaya aman guys. Jadi kalau misalnya dia bawa sendiri itu kan biasanya 3 bulan gitu kan udah yang megang-megang gini kan, sambil terontak, tenggurang. Nanti kan kalau misalnya bukunya yang kayak gini nih, kalau dibawa kan bahaya tuh kena kepala. Ya, jadi berawal dari buku kan yang buku bantal atau soft buku atau buku kain, itu berawal dari situ. Kemudian semakin besar anaknya, kita bisa kenalkan dengan board book. Ini board book ini semacam buku, ini hampir mirip buku bantal juga, cuman dia bahannya dari board gitu. Lebih tebal karena kan rentan disobek ya. Ya, anak-anak rentan disobek, rentan dimakan ya mbak. Rentan dimakan, jadi board book ini solusinya. Jadi bertahap, mulai dari yang buku kain, kemudian buku bantal, terus board book, baru perlahan kita mengenalkan yang soft book, yang memang kertas full, hanya kertas seperti ini. Kalau tiba-tiba anak langsung dikenalkan buku atau kertasnya yang buku seperti ini, saya khawatir langsung disobek guys. Itulah banyak ibu-ibu yang bilang, anak saya dikasih buku malah disobek-sobek. Ya karena naluri anak. Iya, naluri anak, karena itu juga bagian dari anak juga menyobek, itu malah kemampuan ya. Justru mungkin difasilitasi dengan kertas lain, mungkin kan bisa difasilitasi dengan kertas lain dan dijelaskan ini buku untuk dibaca, disounding. Iya, jadi anak kaget kalau seandainya tiba-tiba langsung dikasih softbook seperti ini atau kertas yang seperti ini. Ya taunya disobek, dia belum tahu kalau itu bacaan. Makanya harus bertahap mengenalkan buku pada anak. Tapi kalau misalnya kalau board book ini memang harganya emang segini ya, iya, berbunyi menguras kantong guys. Ya mungkin kalau misalnya kepepetnya baru bisa beli yang soft ya. Iya, soft. Yang soft ini tuh emang kan lebih murah kadang tuh kan, banyak yang cerita murah. Mungkin didampingi mungkin kuncinya, nggak langsung hanya dibacakannya, didampingi, dibacakan itu sambil disounding aja. Terus nanti kalau misalnya dia emang ada kemauan untuk pinjam, dialihkan gitu aja sih mungkin. Iya. Jadi pinter-pinternya kita sebagai ibu. Memang ini secara teori sih gitu. Iya, memang nggak mudah guys mengenalkan buku pada anak itu. Tapi untuk memperbaiki kebiasaan atau memperbaiki budaya supaya anak lebih tumbuh minat bacanya daripada orang tuanya. Ya. Kita mengakui ya kalau kita minat bacanya rendah, cukup rendah, apalagi saya pribadi tuh nggak dikenalkan buku sejak bayi. Sejak bayi kenal buku itu pas usia SD mungkin ya. Iya, suka buku pun nggak yang biasa aja lah. Nggak biasa. Baru mungkin masa kuliah mungkin ya yang beli buku. Ya, karena dituntut untuk punya buku guys. Terus akhirnya jadi belanja novel gitu. Nah, dan berangkat dari situ, pengalaman dari kami yang seperti itu, kami ingin memperbaiki bagaimana supaya anak-anak kita ya, anak-anak kami itu bisa mengenal buku sejak dini. Oke guys, sekian sharing mom kali ini. Semoga ada manfaatnya untuk yang lagi cari referensi buku, untuk yang lagi cari ide mau baca buku apa, mungkin bisa komen-komen di bawah ini ya. Nanti kita diskusi di kolom komentar. Dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Dadah.